Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Indigo League. Petualangan Satoshi berlanjut ketika ia berhasil menangkap Pokemon pertamanya. Lalu ia melanjutkan ke kota berikutnya dan bertemu dengan seorang gym leader, lalu bertarung. Melanjutkan perjalanannya, Satoshi bertemu dengan Caterpie. Berniat menangkapnya, Satoshi pun melemparkan Pokeball-nya. Satoshi berhasil menangkapnya, menjadikan Pokemon itu sebagai pembuka jalannya sebagai Pokemon Master. Satoshi sangat senang sekali dan menunjukkan Pokeball itu kepada Kasumi. Namun Kasumi meminta untuk tidak terlalu dekat, karena ia tidak suka dengan serangga. Satoshi lalu menunjukkan Pokeball itu kepada Pikachu. Kemudian Satoshi mengeluarkan Caterpie-nya yang mana kini Kasumi lari ketakutan bersembunyi di balik pohon. Satoshi menyapa Pokemon barunya itu. Caterpie yang melihat Kasumi bergerak mendekat, dengan maksud ingin berteman dengan Kasumi itu. Kasumi berteriak ketakutan. Satoshi heran kenapa ada orang yang takut dengan Pokemon yang lucu seperti ini. Kasumi membalas pokoknya yang berkaitan dengan Pokemon serangga ia anggap menjijikan. Caterpie sedih mendengar perkataan Kasumi. Satoshi lalu membela Pokemonnya, mengatakan Kasumi tidak boleh kasar seperti ini. Setelah urusan dengan Kasumi selesai, Satoshi mengajak Pokemonnya untuk meninggalkan tempat ini. Namun ternyata Kasumi masih saja mengikutinya dari belakang. Mengaku Satoshi masih berhutang sepeda yang ia rusak. Alhasil Satoshi membiarkan Kasumi mengikutinya. Singkat cerita, mereka memilih bermalam di hutan ini. Masih bertengkar antar mereka berdua. Setelah Satoshi dan Kasumi tertidur, Pikachu dan Caterpie ngobrol. Caterpie memberitahukan keinginannya yang ingin segera berevolusi. Setelah melihat seekor butterfree terbang melintasi bulan. Masih teringat perkataan Kasumi, Caterpie memutuskan tidur di sebelah Kasumi untuk menjalin hubungan pertemanan. Paginya Kasumi kaget melihat Caterpie berada di sampingnya dan memerintahkan Satoshi untuk memasukkan Pokemonnya ke Pokeball. Caterpie kembali sedih mendengar hal ini. Caterpie pun masuk sendiri ke dalam Pokeball-nya. Satoshi sudah bilang bahwa Kasumi tidak boleh kasar terhadap Pokemon apapun jenisnya. Tak lama setelah itu, Pidgeotto terbang mendekati mereka. Satoshi langsung saja melemparkan Pokeball guna menangkap Pokemon itu, tapi mampu ditangkis. Satoshi lupa bahwa Pokemon harus dilemahkan dulu sebelum ditangkap. Bagaimana ia bisa menjadi Pokemon Master kalau begini terus, kata Kasumi. Berikutnya Satoshi mengeluarkan Caterpie, yang mana Kasumi dan Pikachu khawatir dengan apa yang akan terjadi. Kemudian Pidgeotto menghajar Caterpie habis-habisan, karena memang Pokemon serangga itu lemah terhadap tipe terbang. Satoshi terlalu ceroboh, tidak memikirkan langkah ke depannya. Satoshi pun masukkan Caterpie saat Pidgeotto hampir saja mengalahkannya, mengakibatkan Pidgeotto tersangkut. Berikutnya dengan bantuan Pikachu, akhirnya Pidgeotto berhasil ditangkap. Satoshi mengatakan inilah cara dari seorang Pokemon Master. Namun yang ada Kasumi malah menamparnya. Seharusnya yang dipikirkan sebelum bertarung adalah strategi. Sedangkan Satoshi seenaknya menggunakan Pokemon serangga, yang mana jelas-jelas itu adalah mangsa dari Pokemon burung. Satoshi bahkan masih belum pantas dipanggil sebagai trainer. Tiba-tiba muncul tim Rocket memperkenalkan diri, bertujuan untuk menangkap Pikachu. Semenjak terakhir kali bertemu, mereka menyadari Pikachu itu berbeda dari Pikachu lainnya. Tim Rocket mengeluarkan Koffing dan Ekans, lalu membutakan mata Pikachu dengan Sludge Bomb. Sekarang Pikachu tak bisa bertarung, sehingga mau tak mau Satoshi menggunakan Pidgeotto untuk melawan dua Pokemon sekaligus. Dengan dihadang dua Pokemon, tentunya akan susah bagi Pidgeotto itu. Namun sebisa mungkin ia harus mengalahkan dua Pokemon milik tim Rocket. Tidak sanggup lagi bertahan, Satoshi memasukkan Pidgeotto, lalu maju menerjang tim Rocket mencoba melawan mereka. Dengan mudah tim Rocket menahannya dan melemparkan Satoshi. Pikachu ingin bertarung juga, namun keadaannya sekarang tidak memungkinkan baginya. Kini tersisa Caterpie, satu-satunya harapan untuk mengalahkan tim Rocket. Tim Rocket pun tak percaya Pokemon lemah ini yang akan menjadi lawan mereka. Namun dengan sigap Satoshi memerintahkan String Shot guna menangkap dua Pokemon tersebut. Dilanjutkan tackle yang mengalahkan mereka berdua. Berikutnya String Shot dilancarkan kepada Nyasu yang membuat tim Rocket harus mundur. Satoshi merayakan kemenangan pertamanya dalam Pokemon Battle. Kasumi juga memberi selamat kepada Caterpie yang ternyata kuat berbeda dari penampilannya.
Satoshi lalu minta Kasumi menyentuh Caterpie untuk mengatasi rasa takutnya. Namun tiba-tiba Caterpie itu berevolusi menjadi Metapod. Semakin mendekati mimpinya untuk menjadi Butterfree. Kasumi pun perlahan mengakui kemampuan Satoshi, tapi belum menghilangkan rasa takutnya terhadap Pokemon serangga. Muncul lagi Beedrill yang langsung dikejar oleh Satoshi. Kasumi memutuskan untuk mengikuti Satoshi sampai bisa keluar dari hutan yang penuh dengan serangga ini. Masih mencoba keluar dari hutan, Kasumi manjat pohon karena takut dengan Pokemon serangga. Kemudian Pokemon yang dimaksud muncul, yaitu Weedle. Sambil mempelajari Pokemon itu, Satoshi mencari cara untuk menangkapnya. Belajar dari pengalaman sebelumnya, maka Pokemon harus dilemahkan dulu. Satoshi minta bantuan Pikachu, tapi Pikachu malah enak-enak tidur. Weedle lalu merayap mendekati Kasumi, sehingga Satoshi diminta cepat-cepat untuk menangkap Pokemon itu. Pidgeotto dikeluarkan untuk melawannya. Sementara Kasumi yang telah lari cukup jauh dari Satoshi dikejutkan dengan kehadiran seorang samurai. Samurai menanyakan apakah Kasumi adalah seorang trainer dari Pallet Town. Mengetahui Kasumi bukanlah trainer yang ia cari, si samurai berlalu pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Satoshi telah berhasil memenangkan pertarungan. Tiba-tiba samurai menampakkan dirinya di hadapan Satoshi, menanyakan hal yang sama yang ia tanyakan kepada Kasumi barusan. Samurai lalu menodong Satoshi, yang ternyata ia malah menantang Satoshi Pokemon Battle, menegaskan ia adalah seorang trainer juga. Ketika Satoshi berbalik, Weedle yang ia kalahkan sudah pulih dan melarikan diri. Satoshi menyalahkan samurai itu yang telah mengganggunya, sehingga Satoshi menerima tantangan bertarung ini. Satoshi mengeluarkan Pidgeotto yang baru saja ia masukkan, tetapi sekarang Pokemon itu sudah sangat kelelahan. Samurai mengeluarkan Pinsir. Dengan sekali tackle tumbanglah Pidgeotto. Satoshi mengeluarkan Metapod, yang mana malahan Metapod ini akan menjadi sasaran empuk bagi Pinsir. Dengan cepat Satoshi merintahkan Harden mengeraskan tubuh Metapod. Tanduk Pinsir yang malahan remuk dibuatnya. Pinsir pun mundur. Samurai menggantinya dengan Metapod juga. Kini kedua sisi saling adu kekerasan. Sama-sama Harden mengeraskan diri. Lama pertarungan itu berlangsung tanpa menghasilkan pemenang. Tak jauh dari sana ada tim Rocket yang bergerak menggunakan kardus guna melindungi diri dari Beedrill. Pertarungan belum juga berakhir, malahan Satoshi dan Samurai terjatuh layaknya batu menunggu hasil pertarungan. Terdengar suara dari para Beedrill yang datang mendekat, sehingga pertarungan harus ditunda dulu. Beedrill itu datang karena dipanggil oleh Weedle sebelumnya. Beedrill lalu menculik Metapod. Jangkauan dari Pokeball pun tidak sampai lagi. Setelah Pikachu mengalahkan salah satu Beedrill, Satoshi, Kasumi, dan Samurai melarikan diri. Dengan bersembunyi di balik semak-semak, mereka berhasil lolos. Namun di balik semak-semak itu ada banyak Kakuna yang siap menetas menjadi Beedrill. Di sana juga ada Metapod. Teriakan Satoshi menyebabkan Kakuna berevolusi menjadi Beedrill, sehingga mereka harus kabur lagi dari situ. Untungnya ada rumah samurai di dekat situ, sehingga mereka bisa bersembunyi di dalamnya. Samurai menyalahkan Satoshi yang gagal menangkap Weedle. Di satu sisi penyebab kegagalannya adalah si samurai sendiri. Namun samurai tidak mau mendengar alasan dari seorang trainer yang tega meninggalkan Pokemonnya. Trainer yang berasal dari Pallet Town semuanya hebat-hebat, karena samurai berhasil dikalahkan oleh mereka semua. Semenjak itu samurai kerap menantang para trainer, khususnya yang berasal dari Pallet Town. Sayangnya Satoshi tidak sebanding dengan mereka semua. Malamnya ketika semuanya tertidur, Satoshi memikirkan cara untuk menyelamatkan Metapodnya. Besoknya ia berangkat seorang diri ke sarang Beedrill. Malahan bertemu dengan Nyasu yang tiba-tiba juga ada di sini. Ditambah lagi tim Rocket memperkenalkan dirinya dengan nyaring. Takutnya membangunkan Beedrill yang sedang tertidur. Setelahnya bangunlah para Beedrill, namun tidak menghentikan tim Rocket untuk menangkap Pikachu yang mana Satoshi tidak membawanya sekarang. Modal nekat Satoshi menghindari sengatan dari Beedrill, membuat Beedrill mengincar tim Rocket. Tim Rocket berusaha melindungi diri dengan kardus yang mereka bawa. Tapi kardus itu sudah rusak akibat Weedle yang menggerogoti. Tim Rocket pun lari ketakutan. Satoshi berhasil mencapai Metapod, tapi Metapod merajuk menganggap dirinya hanyalah alat untuk bertarung saja bagi Satoshi. Satoshi terpaksa meninggalkan Metapod karena ia masih lemah kemarin.
Namun mulai hari ini ia tidak akan pernah lagi meninggalkan teman-temannya. Saat Beedrill akan menyerang, Metapod menghalaunya. Kepercayaannya kepada trainernya membuat Metapod kini berevolusi menjadi Butterfree. Dengan sleep powder, Butterfree menidurkan siapapun yang terkena serbuknya. Samurai kagum karena Satoshi bisa dengan mudah memerintahkan Pokemon yang baru berevolusi. Akhirnya tiba waktunya perpisahan. Pertarungan antara Satoshi versus Samurai bisa dilanjutkan setelah Samurai mengevolusikan Metapodnya juga. Satoshi, Kasumi, dan Pikachu pun melanjutkan perjalanan ke Pewter City. Sementara itu, tim Rocket menyamar menjadi Kakuna berharap mereka bisa selamat dari para Beedrill. Ternyata mereka berhasil kabur, terlihat sedang menggali lubang perangkap untuk Satoshi, Pikachu, dan Kasumi. Selesai menggali, mereka menutupi lubang itu dengan tanah. Namun saking rapinya menyembunyikannya, mereka tidak tahu di mana trap yang mereka persiapkan. Tim Rocket yang mencarinya lalu terjatuh terkubur di lubang yang mereka buat sendiri. Setelah melewati hutan, akhirnya Satoshi melihat kota yang akan ia tuju berikutnya. Seorang pria bernama Muno lalu muncul mengatakan Satoshi menginjak salah satu dagangannya. Muno ternyata adalah seorang penjual batu. Satoshi mengaku ia tidak membutuhkan itu, karena sedang dalam perjalanan menjadi seorang Pokemon Master. Muno lalu menyarankan mereka untuk pergi ke Pokemon Center, guna mengistirahatkan para Pokemon. Namun tuntunannya tidak secara cuma-cuma, melainkan Satoshi harus membayar untuk itu. Setibanya di Pokemon Center, Satoshi menyerahkan Pikachu untuk dirawat. Suster Joy yang ada di sini adalah saudari dari Suster Joy dari Viridian City. Kemudian Satoshi melihat sebuah poster Pokemon League. Untuk bisa mendaftar, Satoshi harus mengalahkan gym leader di berbagai kota, mengumpulkan badge sebagai tiket masuknya. Kalau mau coba, Satoshi bisa melawan seorang gym leader bernama Takeshi di kota ini. Namun Muno belum terlalu yakin dengan kemampuan Satoshi, lantas menertawakannya. Satoshi bilang orang itu terlalu meremehkannya. Kasumi juga mengatakan bahwa gym leader berbeda dengan trainer pada umumnya. Mereka jauh lebih kuat. Kasumi mau membantunya kalau Satoshi memintanya secara baik-baik. Namun Satoshi mengaku tidak membutuhkan bantuan, sehingga Kasumi meninggalkannya. Setelah Pikachu pulih, Satoshi langsung membawanya ke Pewter Gym guna bertanding dengan Takeshi. Di sana ia disambut oleh Takeshi yang memperingatkan bahwa pertandingan gym berbeda dengan pertandingan biasanya. Takeshi menjelaskan pertandingan mereka 2 versus 2. Takeshi meremehkan Satoshi karena ia baru saja bersama Pikachu selama beberapa minggu, namun sudah berani menantang gym leader. Takeshi lalu menampilkan Battlefield gym leadernya, lalu mempersilahkan pertarungan dimulai. Satoshi memilih Pikachu, sementara Takeshi memilih Onix. Pikachu yang melihat besarnya Onix lari ketakutan minta diganti saja. Namun pertarungan sudah berlangsung, jadi Pikachu harus tetap bertarung. Alhasil Pikachu masuk kembali ke battlefield, yang mana Onix berhasil melilitnya. Thunder Shock Pikachu tidak berefek kepada Onix. Satoshi berupaya mengganti Pikachu, namun diblok oleh Onix. Takut Pikachu-nya terluka, Satoshi menyudahi pertarungan dengan menyerah. Sepulangnya, Satoshi yang sedih ditawari Muno mampir ke rumahnya. Muno mengatakan jangan bersedih, karena siapapun bisa kalah. Satoshi menganggap jika ia kalah melawan gym leader, bagaimana ia bisa berpartisipasi dalam Pokemon League. Muno mengakui memang Takeshi itu orang yang kuat. Muno lalu mengajak Satoshi melihat rumah Takeshi, di mana Takeshi tinggal sambil mengurus adik-adiknya. Semenjak ia ditinggalkan ayah yang tidak bertanggung jawab yang pergi untuk menjadi Pokemon Trainer, namun tak pernah kembali, serta ibunya yang juga menelantarkannya. Pandangan Satoshi terhadap Takeshi jadi berubah, namun tidak berubah keinginannya untuk mengalahkan Takeshi itu. Melihat kegigihan Satoshi, Muno memutuskan untuk membantu latihannya. Dengan bantuan pembangkit listrik, Pikachu bisa meningkatkan kekuatannya. Ketika ditanya alasan pengetahuan yang luas tentang Pokemon, Muno berdalih mengatakan ia hanya tahu sedikit. Kemudian Muno memasangkan alat kepada Pikachu, sementara Satoshi di luar yang akan mengayuh mengirimkan energi listrik. Pikachu kesakitan setelah menerima banyak energi. Namun ketika ini sudah berakhir, Pikachu bisa mengeluarkan lebih banyak listrik. Kemudian datang lagi Kasumi menawarkan bantuan. Seperti yang ia bilang sebelumnya, Satoshi tidak membutuhkan bantuan dan akan memenangkan pertarungan dengan caranya sendiri.
Padahal kalau menggunakan Pokemon Kasumi, Satoshi bisa dengan mudah menang. Satoshi pun terus mengayuh sampai Pikachu meledakkan listriknya. Keesokan harinya, Satoshi langsung menantang Takeshi lagi, dengan pertarungan yang sama, 2 versus 2. Kali ini Takeshi memilih Geodude, sementara Satoshi memilih Pidgeotto. Satoshi memerintahkan gas attack yang tidak berefek kepada Geodude. Satoshi belum tahu tipe terbang tidak cocok dengan tipe batu, sehingga Pidgeotto dikalahkan. Sementara Kasumi dan adik-adik Takeshi menyaksikan pertandingan juga. Untuk kedua kalinya, Satoshi memilih Pikachu, yang sudah jauh berbeda dari hari sebelumnya. Thunder Shock-nya mampu menghanguskan Geodude. Takeshi pun mengakui Pikachu sedikit lebih kuat, lalu mengeluarkan Onix. Ketika berhadapan dengan Onix, Pikachu Thunder Shock secara membabi buta. Onix lalu melilitnya lagi dengan Bind Attack. Pikachu berusaha melepaskan diri dengan Thunderbolt yang baru saja ia pelajari, namun tidak juga berefek kepada Onix. Onix malah memperkuat lilitannya. Satoshi belum mau menyerah. Kemudian Takeshi memerintahkan Onix untuk melepaskan Pikachu. Pertarungan tidak perlu dilanjutkan karena sudah ketahuan siapa pemenangnya. Satoshi masih ingin melanjutkan pertarungan. Lalu api yang menyala akibat pertarungan mereka mengaktifkan air yang menghujani sisi battlefield. Sekarang kesempatan Pikachu untuk menyerang selagi tipe batu itu lemah terhadap air. Pikachu pun melancarkan Thunderbolt menjatuhkan Onix. Satoshi berniat mengakhiri pertarungan. Namun tiba-tiba seluruh adik Takeshi mencegahnya, mengatakan kakaknya itu sangat menyukai para Pokemon. Itulah alasannya menghentikan serangannya kepada Pikachu sebelum Pokemon itu terluka. Takeshi menyuruh adiknya melepaskan Satoshi, karena pertarungan harus terus berlanjut. Satoshi pun memanggil balik Pikachu-nya. Pertarungan tidak sah karena ada beberapa hal yang terjadi. Di pertarungan berikutnya, ingin Satoshi berhadapan lagi dengan Takeshi. Takeshi lalu mengejar Satoshi guna memberikannya badge pertamanya, Boulder Badge. Di pertarungan ini, Takeshi mengaku ia kalah dari Satoshi, baik dalam pertarungan maupun kecintaan terhadap Pokemon. Sebenarnya Takeshi tidak terlalu tertarik dengan Pokemon Battle. Ia malah ingin berpetualang supaya bisa menyayangi setiap Pokemon. Namun ia masih belum bisa meninggalkan adik-adiknya. Karena itu ia ingin agar Satoshi melanjutkan impiannya. Setelah itu muncul Muno yang ternyata adalah ayah Takeshi yang menyamar. Semenjak gagal menjadi Pokemon Trainer, ia malu pulang ke rumahnya. Dengan bantuan Satoshi, akhirnya ia mampu menghadapi masalah dan kembali ke keluarganya. Ia mengizinkan Takeshi melakukan perjalanan. Sebelum pergi, Takeshi mengatakan kebutuhan sehari-hari adiknya yang harus dipenuhi oleh ayahnya. Melanjutkan perjalanan, kini bertambah satu lagi teman yang mengikuti Satoshi, Takeshi. Sedangkan Kasumi hanya mengikuti Satoshi karena Satoshi belum membayar hutang sepedanya yang ia rusak. Mulai hari ini, perjalanan trio legendaris dimulai. Mereka melangkahi tim Rocket yang baru saja keluar dari bawah tanah.